Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dentalia, kita jumpa lagi ya. Kali ini saya ingin membahas suatu kasus yang baru saja saya dapati dari pasien saya ya. Jadi pasien ini bersama orang tuanya. Jadi orang tua pasien ini membawa putrinya untuk kontrol ke dokter gigi karena giginya dianggapnya belum dicabut. Jadi pasien ini orang tuanya meminta untuk mencabut gigi anaknya karena gigi anaknya ini dianggap belum dicabut, sedangkan gigi yang baru sudah tumbuh, seperti itu ya. Nah, setelah saya periksa, ternyata itu gigi pada anak ini, kita tahu ya, gigi anak itu di bawah itu kan ada 10 ya. Jadi ini gigi kan, ini kan gigi ya, gigi bawah ya. Nah, pada gigi bawah ini kan ada gigi, ini gigi nomor 1 ya. Ini gigi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, pada kasus si anak ini, gigi nomor 1-nya yang bawah, yang sebelah kiri maupun yang kanan, ini sudah dicabut dua-duanya dan sudah diganti dengan gigi yang baru. Sedangkan yang dikeluhkan orang tua pasien, gigi yang kedua. Jadi gigi yang kedua ini dianggapnya dia menghalangi gigi pertama tadi karena tumbuhnya miring. Memang iya, tetapi bukan dicabut solusinya. Nah, terus gimana dok nanti kalau anak saya gigi yang ini tidak dicabut, gigi yang nomor 1-nya ini tumbuhnya miring. Ya, memang kalau gigi yang nomor 2 ini belum dicabut, kemudian gigi yang pertama tumbuhnya miring itu kalau dibiarkan memang akan tetap miring. Tetapi jika gigi yang nomor 2 ini dicabut, sedangkan gigi yang nomor 1 yang baru tumbuh masih beberapa mili ya, mungkin masih seperempatnya tingginya, dan gigi yang keduanya ini dicabut juga, memang gigi yang pertama dia nanti bisa menyesuaikan lebih lurus ya, tidak lurus benar gitu ya, jika tidak dilakukan perlakuan. Jadi gigi yang nomor 2 ini dicabut, gigi yang nomor 1 ini memang bisa lurus, lebih rapi gitu ya. Tetapi gigi nanti yang gigi keduanya itu ada penggantinya juga, akan tumbuh gigi yang baru di tempat gigi nomor 2 ini. Sedangkan gigi nomor 2 ini jika dilakukan pencabutannya sekarang namanya pencabutan dini, dan itu akan menyebabkan space-nya, jaraknya, tempat gigi yang lama ini, gigi kedua ini akan ditempati gigi yang nomor 1 dan gigi yang nomor 3. Akan sedikit demi sedikit mereka akan merenggang. Nah, pada saat gigi nomor 2 ini nanti tumbuh, pada usianya dia akan kekurangan tempat. Usia berapa dok yang ideal? Jadi berdasarkan penelitian ini ya, rata-rata gigi tumbuh gigi pertama, gigi bawah itu nanti umur 6 sampai 7 tahun. Jadi ini umur 6, ini umur 7. Antara umur 7 sampai umur 8 tahun. Jika anak ini usianya masih umur 6, berarti masih gigi yang pertama usia tumbuhnya. Nah, kalau usia umur 6 tahun itu berarti ini pas, benar ya, usianya tepat untuk pencabutan gigi yang pertama, antara umur 6 sampai umur 7. Tetapi untuk gigi nomor 2 ini nanti sekitar umur 7 sampai umur 8 tahun, selisih 1 tahun. Nah, kalau ini sudah dicabut duluan, nanti untuk gigi berikutnya dia akan kekurangan tempat. Nah, kalau sudah seperti itu, apa dok solusinya jika gigi yang kedua ini tidak dicabut? Nah, pada anak-anak usia umur 6 tahun, sekitar umur 6 tahun, gigi geraham yang ini, gigi geraham permanennya, geraham dewasanya dia sudah mulai tumbuh saat usia umur 6 tahun, dan perlahan-lahan akarnya pun akan semakin sempurna di dalam, akan semakin kuat. Pada saat gigi ini, geraham ini sudah tumbuh dan akarnya sudah tumbuh juga, nanti akar akan tumbuh sempurna biasanya selisih 2 tahun dari tumbuhnya gigi tersebut.
tumbuhnya mahkota ya. Jadi kalau ini umur 6, geraham ini umur 6 sudah tumbuh, berarti nanti akarnya itu akan tumbuh sempurna sekitar umur 8. Nah, pada saat umur 8 tahun itu kita bisa mulai melakukan perawatan untuk mengatur jaraknya gigi yang berdasarkan tadi. Caranya apa? Menggunakan behel atau perawatan orto untuk anak-anak, dan itu jenisnya yang bongkar pasang, yang lepasan, yang removable. Jadi bisa bongkar pasang, bisa dibuka, dilepas gitu ya. Dan itu nanti harus komitmen antara orang tua dan anaknya untuk menggunakan kawat orto tadi. Nah, kawat ortonya itu contohnya alatnya itu yang seperti ini. Jadi ada skrupnya ya, ada skrunya di tengah-tengah ini, dan alat ini fungsinya untuk meregangkan sutura atau perbatasan ya, perlekatan antara kedua tulang rahang ini kanan dan kiri itu ada perlekatannya namanya sutura, dan sutura itu pada anak-anak dia masih tulangnya masih tulang rawan, dan itu sangat mudah untuk dilakukan perawatan. Jadi dilakukan peregangan supaya apa? Merangsang pertumbuhan tulang rahangnya tadi, mempercepat, merangsang sehingga tulang rahangnya ini dirangsang untuk melebar. Melebar sehingga cukup tempat untuk gigi yang berdasarkan tadi. Jadi gigi yang berdasarkan tadi penyebabnya salah satunya karena ketidakharmonisan antara ukuran rahang dan ukuran gigi. Jadi bisa jadi rahangnya itu kecil seperti ibunya misalnya ya, karena perempuan biasanya lebih kecil dan giginya mungkin lebih besar mengikuti genetik ayahnya. Bisa jadi seperti itu. Jadi penyebabnya karena ketidakharmonisan ukuran gigi dan rahangnya tadi. Jadi nanti bisa dilihat dari profil wajah si anak seperti apa, apakah anak ini bentuknya lonjong atau memang sudah lebar atau seperti apa, bisa dijadikan pertimbangan untuk melakukan perawatan. Jadi kalau misalnya memang rahangnya ini bentuknya lancip ke depan gini ya, mengecil gitu, atau kurang lebar, itu nanti bisa dilakukan perawatan untuk melebarkan ini tulang rahangnya ya. Salah satunya seperti itu, dan ini harus pengawasan orang tua pada anak-anak. Sangat dibutuhkan, peran utamanya itu adalah pengawasan dari orang tua untuk selalu mengontrol anaknya menggunakan alat orto tadi. Karena apa? Jika si anak tidak diawasi, kemungkinannya anak itu akan lupa untuk dipakai lagi setelah dibuka. Kapan dipakainya, Dok? Selama 24 jam itu selalu dipakai kecuali pada saat makan dan pada saat sikat gigi. Jadi pada saat makan alat ini bisa dilepas dan digunakannya lagi setelah dibersihkan. Kita sikat gigi, alatnya pun juga dibersihkan, disikat ya, baru digunakan lagi. Caranya gimana? Cukup disikat dengan sikat gigi yang lembut saja dan menggunakan sabun atau pasta gigi yang tidak abrasif, jadi tidak melukai, tidak menggores, tidak menyebabkan abrasi pada alat ortonya tadi. Jadi seperti itu ya, sahabat Dentalia ya. Jadi tetap harus dipakai. Waktu tidur, Dok, gimana dipakai? Tetap dipakai. Jadi ini bekerjanya selama 24 jam itu, alat ini diharapkan bekerja terus untuk merangsang pertumbuhan rahangnya itu. Selama berapa tahun penggunaannya, semuanya itu nanti tergantung dari perkembangan si anak, usianya, keteraturan menggunakannya ya. Jadi kalau teratur menggunakannya rata-rata 2 tahun perawatan orto itu selesai ya. Dan kalau jarang dipakai atau jarang kontrol, itu ya pasti akan lambat juga, akan memperlama lamanya perawatan, seperti itu ya. Nah, jadi ini tergantung dari orang tuanya juga, komitmennya untuk selalu kontrol sesuai jadwal dan selalu memantau anaknya untuk menggunakan alat ortonya tadi. Seperti itu ya, sahabat Dentalia. Jadi kalau misalnya giginya itu tumbuhnya bertumpuk, jangan langsung memutuskan untuk dicabut, dan apalagi cabut giginya itu dicabut sendiri di rumah misalnya gitu ya, atau dicabutnya
bukan ke dokter gigi, tukang gigi atau siapa yang tidak paham tentang pertumbuhan tumbuh kembang giginya si anak tadi ya. Kadang-kadang kan orang tua ada yang cabut sendiri di rumah, ada yang pakai benang seperti itu ya. Nah, itu sih boleh saja jika memang sudah tepat waktunya ya, memang sudah waktunya untuk dicabut. Tapi kalau kasus seperti ini masih belum waktunya. Seperti itu, sahabat dental ya. Semoga membantu untuk menyelesaikan masalah yang seperti ini. Dan ini tidak hanya pada gigi pertama ini aja ya, untuk gigi-gigi yang lain yang kasusnya serupa dengan itu juga sama. Jadi setiap gigi itu ada umurnya ya dok? Iya, ada umurnya untuk tanggal dan untuk tumbuh penggantinya, seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan ya sahabat Dentalia, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.